Seorang brigadir polisi ditemukan tewas mengenaskan di kebun singkong. Saat sang istri diberi kabar, reaksinya mengejutkan, ia hanya menjawab, "Oh." Namun, dalam rekonstruksi justru terungkap fakta mengejutkan, ada dua sosok misterius Mr. X yang muncul di lokasi kejadian. Siapa mereka sebenarnya? Saksi kunci? Atau justru dalam pembunuhan? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Senja itu jatuh perlahan di langit Lombok Barat. Warna jingga berpadu dengan ungu, menutupi garis pantai yang jauh di kejauhan. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari kebun-kebun singkong yang tersebar di daerah pedesaan. Namun, keindahan sore itu tidak mampu menutupi suasana duka yang menyelimuti sebuah keluarga polisi di daerah ini. Kabar kematian Brigadir Esko Fascarelli telah menyebar sejak pagi. Namanya mendadak jadi buah bibir, bukan lagi sebagai aparat yang dikenal ramah di kampung halamannya, melainkan sebagai korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terbujur kaku, penuh luka, di sebuah kebun singkong yang sunyi. Polisi cepat menutup lokasi dengan garis kuning, namun berita lebih cepat merambat ke telinga masyarakat. Di rumah keluarga almarhum, tangis pecah tanpa henti. Ibunya jatuh terduduk, menggenggam foto Esko dengan tangan gemetar. Ayahnya berusaha tegar, namun suara parau yang keluar dari tenggorokannya membuktikan bahwa duka itu terlalu berat. Istri Esko, Bribtu Rizka, tampak duduk terdiam di sudut ruangan, wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Tangannya menggenggam ujung jilbab dengan erat, seolah menahan gemuruh yang hendak meledak di dalam dirinya. "Esko anakku, kenapa harus begini nasibmu?" Suara lirih sang ibu terdengar, diselingi isak yang tak kunjung berhenti. Di tengah kepedihan itu, muncul sosok lain yang membawa ketegasan berbeda. Lalu Anton Haryawan, seorang pengacara yang sudah lama dikenal di Lombok, berdiri di antara keluarga. Ia datang bukan sekadar melayat, melainkan membawa janji. Wajahnya penuh wibawa, sorot matanya tajam namun syarat empati. Ia menghampiri ayah almarhum, menepuk bahunya pelan. "Pak, saya tahu rasa kehilangan ini tak ada bandingnya. Tapi percayalah, kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Esko. Jangan biarkan kebenaran dikaburkan," ucap Anton dengan nada tegas. Ayah Esko menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai. "Kami hanya ingin keadilan, Nak Anton. Kalau memang anak saya korban, tunjukkan siapa pelakunya. Jangan sampai dia pergi sia-sia." Anton mengangguk mantap. "Saya janji, Pak. Saya akan dampingi keluarga ini sampai tuntas." Ucapan itu memberi sedikit penghiburan, meski suasana tetap berat. Namun, di luar rumah duka, masyarakat mulai berbisik-bisik. Ada yang percaya kematian Esko murni karena konflik pribadi. Ada pula yang mencurigai adanya permainan kotor di balik seragam polisi. Apalagi, kabar yang beredar mengatakan bahwa istri Esko sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bisik-bisik itu makin kuat ketika beberapa wartawan berdatangan, mencoba mengambil gambar dari luar pagar. Polisi yang berjaga menegur mereka, namun tetap saja kamera-kamera diarahkan ke rumah yang kini penuh duka. "Rizka tersangka? Apa benar dia yang bunuh suaminya sendiri?" tanya seorang warga dengan suara lirih namun penuh penasaran. "Katanya ada bukti darah, rekaman CCTV, semua mengarah ke dia," jawab yang lain, menambahkan bumbu cerita seakan tahu segalanya. Di dalam rumah, Rizka mendengar bisikan itu meski samar. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, namun lidahnya terasa keluh. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Bahkan mertuanya sendiri menatapnya dengan tatapan yang tak bisa ia artikan, antara kecewa, curiga, atau sekadar bingung. Anton memperhatikan Rizka dengan seksama. Sebagai pengacara, ia tahu sorotan publik bisa lebih tajam daripada pisau. Ia sadar, sebelum kebenaran terungkap, opini masyarakat bisa menghancurkan siapa saja. "Bu Rizka," ucapnya pelan, mendekati sang istri almarhum, "saya perlu bicara dengan ibu nanti. Tidak sekarang, tapi ketika ibu siap. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu."
Rizka mengangguk pelan, namun matanya tetap kosong. Malam kian larut, tamu yang datang silih berganti. Rumah itu dipenuhi doa, namun juga diliputi pertanyaan. Siapa sebenarnya yang tega menghabisi Brigadir Esko? Mengapa seorang polisi yang dikenal baik harus berakhir dengan tragis? Anton duduk di beranda, memandang ke langit malam. Bintang bertaburan, seolah menertawakan kisah manusia yang penuh rahasia. Dalam hati, ia bertekad bahwa kasus ini tak boleh dianggap biasa. Ada sesuatu yang janggal, dan ia akan menemukannya. Keesokan harinya, Polres Lombok Barat menggelar konferensi pers. Seorang perwira berdiri di podium, mikrofon menempel di bibirnya. Di belakangnya, spanduk bertuliskan, rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, terbentang jelas. Puluhan wartawan hadir, kamera menyala, pena menari di atas buku catatan. Kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan intensif. Saat ini, kami telah menetapkan Bribtu Rizka, istri almarhum, sebagai tersangka utama. Proses rekonstruksi akan segera dilakukan dalam waktu dekat, ujar perwira itu dengan suara tegas. Ruang konferensi bergemuruh. Wartawan berebut melontarkan pertanyaan, kamera berputar menyorot wajah polisi yang tetap berusaha tenang. Namun, di balik ketegasan pernyataan itu, Anton yang juga hadir, merasakan sesuatu yang aneh. Semua terlalu cepat, terlalu tergesa. Ia berdiri, meminta giliran berbicara. Saya, lalu Anton Hariawan, kuasa hukum keluarga almarhum, menegaskan bahwa pihak keluarga menuntut transparansi penuh dalam kasus ini. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun fakta yang disembunyikan. Jangan buru-buru menetapkan tersangka sebelum semua bukti diuji di hadapan hukum. Beberapa wartawan segera mengarahkan kamera ke arahnya. Nama Anton tiba-tiba menjadi sorotan, sama seperti kasus yang kini mengguncang Lombok Barat. Di jalanan, masyarakat berkerumun membicarakan berita itu. Dari warung kopi hingga pasar, nama Esko dan Rizka menjadi topik hangat. Ada yang percaya Rizka bersalah, ada pula yang yakin ia dijadikan kambing hitam. Namun, di antara bisikan itu, terdengar cerita lain yang mulai beredar. Ada dua sosok misterius yang terlihat di sekitar TKP malam itu. Mereka belum diidentifikasi, dan polisi masih bungkam soal hal ini. Cerita itu sampai juga ke telinga Anton. Ia tersenyum tipis, matanya menyipit penuh arti. Kalau benar ada dua sosok misterius, maka kasus ini jauh dari kata sederhana, gumamnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dan di sanalah, di bawah langit Lombok Barat yang mulai mendung, cerita panjang penuh intrik dan rahasia baru saja dimulai. Hari pemakaman Brigadir Esko Fascarelli tiba dengan suasana yang suram. Langit Lombok Barat sejak pagi tampak mendung, seakan turut berduka atas kepergian seorang anak bangsa yang seharusnya masih bisa menjalani hidup panjang. Udara dipenuhi aroma dupa, doa, dan tangis yang bersahut-sahutan. Petugas kepolisian datang membawa peti jenazah dengan penuh kehormatan. Seragam hitam mereka kontras dengan kain putih yang menutupi peti. Di sepanjang jalan menuju pemakaman, warga berdiri berjejer, sebagian menundukkan kepala, sebagian lagi hanya berbisik lirih membicarakan kasus yang sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Ibunda Esko menangis histeris, tubuhnya harus dipapah kerabat agar tetap kuat berjalan di belakang iring-iringan. Ayahnya tampak lebih tegar, meski air mata tak pernah berhenti mengalir di pipinya. Istri Esko, Bribtu Rizka, berjalan dengan wajah pucat pasi. Tatapan matanya kosong, seolah rohnya sudah terlepas dari tubuh. Ia tidak menolak, tidak melawan, hanya membiarkan langkahnya dipandu oleh polisi wanita yang mendampinginya. Di tengah keramaian itu, lalu Anton Hariawan hadir, mengenakan kemeja putih sederhana dan jas hitam. Ia berdiri agak di belakang keluarga inti, memberikan ruang untuk mereka melepas duka, namun sorot matanya tak lepas dari wajah-wajah yang hadir. Ia terbiasa membaca bahasa tubuh, dan kali ini ia menangkap banyak hal. Ada kesedihan tulus, ada tatapan curiga, ada pula wajah yang menyimpan pertanyaan besar. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, doa dipanjatkan. Suara ustaz memimpin tahlil bergema, namun di sela doa, isak tangis mengguncang suasana. Ibunda Esko berteriak lirih, "Esko, anakku, pulanglah sebentar saja. Lihat ibumu ini,
Suaranya membuat banyak orang ikut terisak. Namun, di sisi lain, beberapa warga hanya berbisik-bisik, tidak benar-benar larut dalam duka. Kasihan, ya, kalau benar istrinya yang bunuh, tega sekali, ujar seorang wanita paruh baya pada temannya. Ah, kita tidak tahu pasti. Tapi katanya bukti semua mengarah ke dia, sahut yang lain. Bisikan itu semakin nyaring, seolah angin membawa ke telinga siapapun yang hadir, termasuk ke telinga Rizka. Rizka merunduk makin dalam, bibirnya bergetar, namun tidak ada kata keluar. Anton yang berdiri agak dekat sempat melirik, hatinya tercekat. Ia tahu, dalam kondisi seperti ini, sekadar bisikan bisa melukai lebih dalam daripada sebilah pisau. Setelah pemakaman usai, keluarga dan kerabat kembali ke rumah duka. Hidangan sederhana sudah disiapkan oleh tetangga, sebagai bentuk solidaritas. Namun, suasana tetap berat, udara penuh dengan ketegangan yang tidak bisa diusir begitu saja. Anton duduk berhadapan dengan ayah Esko. Wajah lelaki tua itu penuh guratan lelah, namun matanya masih menyala dengan satu harapan, keadilan. Pak, ucap Anton hati-hati, saya tahu ini saat paling sulit untuk bicara, tapi izinkan saya menjelaskan sedikit. Ayah Esko menatapnya dengan pandangan sendu. Silakan, Nak Anton. Katakan apa yang harus kami lakukan. Anton menarik napas dalam, lalu menegakkan tubuh. Kasus ini tidak sederhana. Polisi sudah menetapkan tersangka, tapi terlalu cepat. Saya khawatir ada fakta yang belum terungkap. Karena itu, saya minta kepercayaan dari keluarga. Izinkan saya mendampingi penuh. Saya akan menekan pihak kepolisian agar rekonstruksi dilakukan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ibunda Esko yang sejak tadi terisak tiba-tiba bersuara, Nak Anton, jangan biarkan anakku mati sia-sia. Saya tidak peduli siapa pelakunya, bahkan kalaupun benar menantu saya hanya ingin kebenaran. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Anton menunduk hormat. Itu janji saya, Bu. Rizka yang duduk di sudut ruangan menoleh. Air matanya mengalir, wajahnya hancur. Saya bukan pembunuh suami saya, suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat semua yang ada di ruangan itu menoleh. Suasana seketika kaku. Ibunda Esko menatapnya dengan sorot mata tajam bercampur bingung. Beberapa kerabat berbisik, sebagian bahkan terlihat ingin menegur. Namun Anton cepat angkat bicara. Kita tidak boleh terburu-buru menghakimi. Ibu Rizka berhak membela diri, dan saya akan pastikan ia mendapat kesempatan itu. Ucapan itu membuat sebagian kerabat diam, meski wajah mereka jelas tidak puas. Anton tahu ia baru saja melindungi Rizka dari badai pertama, tapi badai berikutnya bisa lebih besar. Malam menjelang. Rumah mulai sepi, hanya tersisa keluarga inti dan beberapa kerabat dekat. Anton memilih tidak pulang, ia duduk di beranda sambil menyalakan rokok. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan desiran angin malam. Pikirannya sibuk merangkai potongan fakta. Kematian di kebun singkong, bukti bercak darah di rumah, rekaman CCTV, tersangka yang langsung ditetapkan, dan kabar samar tentang dua sosok misterius. Semua terasa tidak menyatu. Kalau benar ada dua sosok misterius itu, siapa mereka? Kenapa polisi tidak buka-bukaan? Gumam Anton pada dirinya sendiri. Langkah pelan terdengar mendekat. Rizka muncul di beranda, wajahnya masih murung. Pak Anton, panggilnya lirih. Anton menoleh, lalu mempersilakan ia duduk. Ibu tidak perlu panggil saya Pak. Panggil saja Anton, katanya tenang. Rizka duduk dengan kaku, tangannya saling meremas. Saya tidak kuat, Mas Anton. Semua orang menatap saya seperti saya monster. Saya sayang Esko, saya tidak pernah membenci dia sampai harus melakukan hal itu. Anton memandangnya lekat. Ia berusaha mencari tanda-tanda kebohongan, tapi yang ia lihat hanyalah kepedihan. Kalau begitu, katakan pada saya. Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi? Rizka terdiam lama. Napasnya tersengal, suaranya bergetar. Saya hanya mendengar ribut di luar. Saya keluar, saya lihat Esko sudah jatuh, penuh darah. Saya panik. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak sempat menolong, semua terlalu cepat. Anton mengernyit. Tapi polisi bilang ada darah di rumah.
bahkan di handuk dan pintu belakang. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya tidak ingat menyentuh apapun. Sejak malam itu, semuanya kabur. Anton menahan diri untuk tidak menekan lebih jauh. Ia tahu, terlalu dini untuk memaksa. Namun satu hal jelas, cerita Rizka berbeda dari gambaran yang disampaikan polisi. Beberapa hari kemudian, suasana makin panas. Media menyorot kasus ini tanpa henti. Judul-judul berita penuh spekulasi menghiasi layar televisi dan halaman media daring. Polisi tewas tragis, istri jadi tersangka utama. Misteri kematian Brigadir Esko, cinta, dendam, atau hutang? Rekonstruksi segera digelar, publik menunggu jawaban. Di warung kopi, di kantor, bahkan di sekolah, orang-orang membicarakan hal yang sama. Lombok Barat mendadak jadi pusat perhatian nasional. Anton semakin yakin, rekonstruksi nanti akan menjadi titik balik. Ia harus memastikan proses itu jujur, sebab hanya di sanalah kebenaran bisa mulai terbuka. Namun, ia juga sadar, semakin dalam ia masuk ke kasus ini, semakin besar pula resiko yang akan ia hadapi. Ia berdiri di depan cermin pada suatu pagi, merapikan jas hitam yang akan ia kenakan untuk menghadiri rapat dengan pihak kepolisian. Sorot matanya tegas, namun jauh di dalam dirinya, ada beban berat yang ia tanggung. Ia tidak hanya membawa nama keluarga Esko, tapi juga melawan arus opini publik yang sudah telanjur memvonis. Baiklah, gumamnya pada diri sendiri, waktunya mulai menggali lebih dalam. Karena luka yang tak terjawab ini, hanya bisa diobati oleh satu hal, kebenaran. Dan dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah, membawa tekad untuk menghadapi badai berikutnya. Pagi itu, udara Lombok Barat terasa lebih berat dari biasanya. Jalan menuju kebun singkong di dusun yang sepi dipenuhi suara burung dan embusan angin lembab. Namun, di balik ketenangan alam, ada sesuatu yang tak bisa dihapus, bau tanah bercampur darah yang pernah menetes di tempat itu. Polisi sudah menyingkirkan garis kuning, namun masyarakat masih enggan mendekat. Bagi mereka, kebun itu kini bukan sekadar lahan tanaman, melainkan tempat terkutuk yang menyimpan cerita kematian. Lalu Anton Haryawan, dengan langkah mantap, mendatangi lokasi bersama dua asistennya. Ia sengaja datang lebih awal sebelum rekonstruksi resmi, untuk melihat sendiri setiap detail yang mungkin terlewatkan. Seorang polisi berpangkat brigadir menghentikannya di pintu masuk kebun. "Pak Anton, tempat ini masih dalam pengawasan. Tidak semua orang boleh masuk," ujar polisi itu dengan nada sopan tapi tegas. Anton mengeluarkan kartu identitas pengacara dan surat kuasa dari keluarga almarhum. "Saya di sini mewakili keluarga Brigadir Esko. Saya ingin melihat lokasi sebelum rekonstruksi dilakukan. Hanya untuk memastikan tidak ada bukti yang disingkirkan." Polisi itu ragu sejenak, namun akhirnya memberi izin setelah mendapat instruksi dari atasan lewat telepon. Anton melangkah masuk, matanya menyapu setiap sudut kebun. Tanah basah, batang singkong yang patah, dan sisa-sisa garis polisi masih terlihat. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang masih berwarna lebih gelap di satu titik. "Di sini Esko ditemukan, ya?" tanyanya pada salah satu asistennya. Asisten itu mengangguk, membaca catatan. "Betul, Mas. Tubuh korban terlentang, banyak luka tusuk. Ada jejak sepatu menuju ke arah barat, tapi katanya hilang di dekat jalan kecil." Anton memperhatikan jejak samar yang sudah hampir tertutup tanah. Ia menghela napas panjang. Kalau jejak hilang begitu saja, berarti ada yang sengaja menghapus. Atau, ada kendaraan yang menjemput. Ia berdiri, menatap ke arah barat kebun, jalan setapak menuju permukiman. Jaraknya hanya sekitar 200 meter. Kalau ada yang membawa korban, kemungkinan mereka tidak sendirian. Beberapa warga yang penasaran mulai mendekat, meski tetap menjaga jarak. Mereka berbisik, saling tunjuk, seolah kehadiran Anton memberi mereka keberanian untuk kembali ke lokasi itu. Seorang pria tua akhirnya memberanikan diri mendekat. "Pak Anton," panggilnya pelan. Anton menoleh, menatap ramah. "Iya, Pak. Ada yang bisa Bapak ceritakan?" Pria tua itu mengangguk. "Malam itu, saya memang dengar suara ribut. Seperti orang berkelahi. Tapi saya takut keluar rumah. Setelah agak tenang, saya lihat ada dua orang lewat jalan kecil,
cepat sekali. Saya tidak kenal, gelap. Tapi saya yakin bukan perempuan. Anton menyipitkan mata, menatap penuh perhatian. 2 orang? Bapak yakin? Saya sudah tua, tapi mata saya masih jelas. Bukan bayangan, Pak. Saya yakin 2 orang. Asisten Anton buru-buru mencatat pernyataan itu. Hati Anton bergetar, ini bukti tambahan bahwa cerita publik tidak sesederhana polisi katakan. Jika benar ada 2 orang yang terlihat, mengapa polisi hanya menuding Rizka? Bapak sudah sampaikan ini ke penyidik? Tanya Anton. Pria tua itu menunduk, gelisah. Sudah, tapi mereka bilang jangan banyak bicara. Saya takut, Pak. Anton menepuk bahunya. Jangan takut. Justru kebenaran seperti inilah yang harus dijaga. Terima kasih, Bapak sudah mau bicara. Siang harinya, penyidik dari Polres Lombok Barat datang meninjau ulang TKP. Mereka memasang garis polisi kembali, mempersiapkan rekonstruksi esok hari. Anton ikut menyaksikan, namun ia tidak hanya berdiri diam. Ia memperhatikan cara penyidik menata ulang posisi, mencatat setiap langkah, bahkan arah pandangan mereka. Kapolres yang memimpin memberi pernyataan singkat pada wartawan yang berkumpul. Besok rekonstruksi akan dilaksanakan. Kami harap masyarakat tidak berspekulasi, biarkan proses hukum berjalan. Semua akan diperlihatkan sesuai kronologi. Namun, Anton tidak puas. Ia maju, mendekat pada salah satu penyidik senior. Pak, saya dengar ada saksi yang melihat 2 orang misterius malam itu. Kenapa tidak disebutkan dalam konferensi pers? Penyidik itu terdiam sejenak, lalu menjawab dingin, itu belum bisa dipastikan. Kami tidak bisa merilis sesuatu yang belum jelas. Tapi saksi sudah memberi keterangan. Kenapa diabaikan? Anton menekan. Penyidik itu menatapnya tajam. Pak Anton, kami punya prosedur. Jangan ikut campur terlalu jauh. Anton menahan diri untuk tidak membalas keras. Ia tahu perlawanan terbuka hanya akan membuat posisinya melemah. Namun dalam hati, ia mencatat, ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Sore itu, Anton kembali ke rumah duka. Ia mengajak keluarga Esko duduk bersama. Suasana masih berat, tapi ia harus menyampaikan temuannya. Pak, Bu, ucap Anton pada kedua orang tua Esko, saya sudah ke TKP. Ada saksi yang melihat 2 orang lari dari lokasi malam kejadian. Itu berarti kemungkinan besar Rizka bukan pelaku tunggal, atau bahkan bukan pelaku sama sekali. Ibunda Esko menatapnya dengan mata membesar. Benarkah, Nak Anton? Anton mengangguk mantap. Benar. Tapi masalahnya, polisi tidak menyinggung hal ini. Saya khawatir mereka ingin menutup fakta ini. Rizka yang duduk di sudut ruangan terisak. Saya sudah bilang, saya tidak bunuh Esko. Saya hanya terlalu lemah malam itu. Ayah Esko menarik napas panjang, menatap menantunya dengan campuran emosi. Kalau begitu, siapa 2 orang itu? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk hati semua yang hadir. Tak ada yang bisa menjawab, bahkan Anton. Namun ia tahu satu hal, inilah pintu menuju kebenaran. Malam turun, langit dipenuhi bintang, tapi suasana di rumah duka tetap gelap. Anton duduk di beranda, menatap jauh. Ia teringat kata-kata pria tua saksi tadi, teringat tatapan dingin penyidik, teringat bisikan warga yang semakin liar. 2 orang misterius, gumamnya. Siapapun mereka, mereka adalah kunci. Kalau identitasnya terbongkar, kasus ini akan berubah. Ia menegakkan tubuh, matanya bersinar penuh tekad. Besok, di rekonstruksi, saya harus membuka jalan agar mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Dan dengan itu, malam di Lombok Barat menjadi saksi tekad seorang pengacara yang berjanji untuk tidak berhenti sampai jejak darah di kebun singkong itu berbicara sendiri. Pagi itu, halaman Polres Lombok Barat dipenuhi hiruk-pikuk. Wartawan berbaris dengan kamera siap siaga, mikrofon berjejer seperti tombak yang hendak menembus siapa saja yang memberi keterangan. Masyarakat pun berdatangan, sebagian sengaja ingin menyaksikan rekonstruksi kasus yang sudah menjadi sorotan nasional. Spanduk besar terbentang di depan gerbang. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Polisi berjaga ketat,
memasang barikade untuk membatasi jarak antara publik dengan area rekonstruksi. Beberapa mobil patroli terparkir, lampu biru mereka berputar pelan, menciptakan aura tegang. Lalu Anton Haryawan berdiri tegak di antara kerumunan, jas hitamnya membuatnya mudah dikenali. Ia datang lebih awal, bukan hanya untuk memastikan semua berjalan sesuai hukum, tetapi juga untuk melihat bagaimana publik akan bereaksi. Sorot matanya menyapu setiap sudut, mencatat semua detail yang bisa menjadi celah pembuktian. Tak lama kemudian, seorang mobil tahanan berhenti di halaman. Pintu belakang dibuka, dan muncullah sosok yang paling ditunggu, Bribtu Rizka, istri almarhum. Ia mengenakan baju tahanan berwarna oranye, tangannya diborgol, wajahnya pucat pasi. Seorang polisi wanita menggiringnya, sementara kamera wartawan langsung menyerbu, blitz menyala beruntun. "Rizka, apa benar kamu bunuh suamimu sendiri? Kenapa tega menghabisi Brigadir Esko? Apa motifmu sebenarnya?" Pertanyaan-pertanyaan pedas itu menghantam telinga Rizka, membuat langkahnya goyah. Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menunduk, membiarkan dirinya digiring menuju area rekonstruksi. Anton yang melihat pemandangan itu mendekat, lalu berbisik pelan pada seorang polisi. "Tolong jaga jarak wartawan. Ini bukan eksekusi publik. Jangan biarkan mereka menghakimi sebelum proses hukum selesai." Polisi itu mengangguk singkat, lalu mengatur barisan. Wartawan mundur sedikit, meski tetap menodongkan kamera dengan agresif. Rekonstruksi dimulai dengan penjelasan dari penyidik. Seorang perwira berdiri di tengah lapangan, berbicara lantang melalui pengeras suara. "Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melakukan rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Rekonstruksi ini bertujuan memperjelas kronologi kejadian, berdasarkan bukti yang sudah dikumpulkan. Tersangka, Bribtu Rizka, akan memperagakan kembali peristiwa malam itu." Suasana langsung hening, semua mata tertuju pada Rizka. Polisi membawa manekin yang mewakili tubuh almarhum Esko, lalu menempatkannya di titik yang dianggap sebagai lokasi awal kejadian. Rizka diminta maju, wajahnya gemetar, tangannya dingin. Ia diminta memperagakan bagaimana pertengkaran terjadi. Dengan suara bergetar, ia menirukan adegan, membuka pintu, adu mulut, lalu mendorong manekin. Suaranya parau, tubuhnya gemetar. Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba dia jatuh, saya tidak ingat jelas," katanya dengan mata berkaca-kaca. Wartawan mencatat cepat, kamera menyorot, sementara sebagian masyarakat di balik barikade berteriak, "Pembunuh! Tega sekali!" Anton yang melihat adegan itu menggertakkan gigi. Ia tahu emosi publik semakin liar, dan itu bisa membunuh moral Rizka lebih cepat daripada vonis pengadilan. Adegan berikutnya membuat semua tegang. Polisi memutar rekaman CCTV yang diambil dari sekitar TKP. Rekaman itu buram, namun cukup jelas memperlihatkan ada dua sosok bayangan yang muncul di jalan setapak dekat kebun singkong. Kerumunan langsung heboh. "Itu siapa? Ada dua orang. Kenapa polisi tidak bilang dari awal?" Anton melangkah maju, suaranya lantang. "Saya ingin keterangan resmi. Siapa dua sosok dalam rekaman ini? Apakah polisi sudah mengidentifikasi?" Penyidik tampak canggung, lalu menjawab, "Kami masih melakukan pendalaman. Untuk sementara, dua sosok ini tidak kami anggap sebagai pelaku, melainkan pihak yang perlu dimintai keterangan lebih lanjut." Anton mendengus pelan. "Kalau begitu, mengapa sejak awal tidak disebutkan ke publik? Bukankah itu fakta penting?" Sorot mata masyarakat langsung berubah. Mereka yang tadi yakin Rizka pelaku tunggal mulai ragu. Suasana ricuh, bisikan-bisikan kembali terdengar. Kalau ada dua orang, berarti bukan cuma Rizka. Jangan-jangan ada orang lain yang lebih terlibat. Rizka sendiri menangis. Air matanya jatuh deras, ia berlutut di tanah, suaranya pecah. "Saya tidak sendirian malam itu, saya lihat mereka, tapi semuanya gelap, saya tidak bisa jelas mengenali." Pernyataan itu membuat suasana semakin panas. Polisi buru-buru menenangkan keadaan, namun Anton sudah menangkap momentum. Ia melangkah ke depan, menghadapi publik. "Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang saya maksud. Fakta-fakta belum sepenuhnya terbuka.
Jangan buru-buru menghakimi. Biarkan proses ini berjalan, dan saya pastikan kebenaran akan muncul. Kerumunan berteriak, sebagian setuju, sebagian tetap menyalahkan Rizka. Namun jelas satu hal, kehadiran dua sosok misterius telah mengubah arah cerita. Rekonstruksi berlanjut dengan adegan-adegan lain. Polisi memeragakan bagaimana tubuh Esko dipindahkan, bagaimana darah ditemukan di rumah, dan bagaimana bukti-bukti dikaitkan ke Rizka. Namun setiap kali Rizka mencoba menjelaskan, jawabannya selalu sama, ia bingung, ia panik, ia tidak ingat. Anton mengamati dengan cermat. Ia tahu, ketidakingatan bisa jadi tanda trauma, tapi juga bisa jadi strategi bertahan. Namun ia melihat sesuatu yang lain, ketakutan mendalam, seolah Rizka tahu lebih banyak, tapi menahannya karena ada ancaman yang lebih besar. Di akhir rekonstruksi, suasana hampir ricuh. Wartawan menyerbu dengan pertanyaan, masyarakat bersorak dengan opini masing-masing. Polisi berusaha menutup acara, namun Anton tidak tinggal diam. Ia maju sekali lagi, suaranya menggetarkan lapangan. Rekonstruksi hari ini bukan akhir, ini baru awal. Fakta bahwa ada dua sosok misterius di lokasi kejadian membuktikan bahwa kasus ini jauh lebih rumit. Saya akan terus mendampingi keluarga Brigadir Esko sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Sorak-sorai terdengar, kamera menyorot Anton, dan namanya makin dikenal publik. Namun di balik sorot kamera, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Mata itu dingin, penuh rahasia, seolah menyimpan kebenaran yang belum siap dibuka. Malamnya, Anton kembali ke rumah. Ia duduk di meja kerjanya, menatap catatan dari rekonstruksi. Tangannya mengetuk pena, pikirannya berputar cepat. Dua sosok misterius, saksi mata bilang mereka bukan perempuan, lalu siapa mereka? Dan kenapa polisi seakan ingin menyembunyikan identitas mereka? Ia menutup buku catatan, lalu memandang keluar jendela. Hujan turun pelan, membasahi tanah Lombok. Dalam hati, Anton tahu, badai baru saja dimulai. Dan badai itu akan semakin besar di hari-hari berikutnya. Malam setelah rekonstruksi, lalu Anton Haryawan tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada dua sosok misterius yang terekam CCTV. Ia menyalakan lampu meja kerjanya, membuka catatan, lalu mengulang berulang kali rekaman yang ia dapatkan dari salah satu wartawan yang berhasil merekam tayangan layar. Gambar itu buram, hanya bayangan hitam bergerak cepat di jalan setapak. Tapi jelas, ada dua orang. Tubuh mereka tegap, cara berjalan cepat, seolah terburu-buru atau sengaja menghindari kamera. Anton menegakkan badan, bergumam pelan, mereka bukan kebetulan ada di sana. Mereka saksi, atau lebih dari itu. Ia menandai jam pada rekaman, sekitar tengah malam. Itu waktu yang sama dengan dugaan tewasnya Brigadir Esko. Keesokan paginya, Anton menemui keluarga almarhum di rumah duka. Rumah sederhana itu masih dipenuhi karangan bunga, meski sudah beberapa minggu berlalu. Aroma dupa bercampur bau tanah basah, memberi kesan duka yang masih belum surut. Ibu Brigadir Esko duduk di kursi kayu, wajahnya tirus, matanya sembab. Ketika Anton masuk, beliau langsung berdiri, menyalaminya dengan tangan gemetar. "Pak Anton, terima kasih sudah mau terus berjuang. Saya hanya ingin kebenaran, anak saya tidak boleh mati sia-sia." Anton menunduk hormat. "Saya janji, Bu. Saya tidak akan berhenti sampai semuanya jelas." Di ruang tamu, Anton bertemu dengan adik kandung Esko, seorang pemuda bernama Deka. Sorot matanya tajam, emosinya meledak-ledak. Sejak awal, ia percaya Rizka bersalah. "Pak Anton," katanya dengan suara tegas, "saya tidak peduli apa kata orang. Kakak ipar saya itu memang pembunuh. Dia tega mengkhianati kakak saya. Jangan sampai kita dibuat bingung dengan omongan dua sosok misterius yang belum jelas itu." Anton menghela napas panjang. Ia tahu Deka berbicara dengan amarah, bukan logika. Namun, sebagai kuasa hukum, ia tidak boleh terbawa arus emosi keluarga. "Deka, saya mengerti perasaanmu. Tapi kita tidak boleh menutup mata. Rekaman CCTV jelas memperlihatkan ada dua orang di lokasi kejadian. Kalau mereka bukan pelaku, setidaknya mereka saksi. Dan kalau saksi ini penting, bisa jadi ada cerita lain yang belum kita dengar." Deka mendengus,
menatap tajam. Kalau memang ada, kenapa polisi tidak ungkap dari awal? Kenapa baru muncul sekarang? Pertanyaan itu menancap di kepala Anton. Ia sendiri tidak punya jawaban pasti. Namun justru pertanyaan itu yang semakin meyakinkannya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Siang harinya, Anton mendatangi kantor penyidik. Ia meminta waktu untuk berbicara langsung dengan AKP Suryawan, penyidik utama kasus ini. Di ruangannya, Suryawan tampak sibuk menumpuk berkas. Wajahnya lelah, keriput keningnya menandakan tekanan dari berbagai pihak. Begitu melihat Anton, ia tersenyum kaku. "Pak Anton, saya tahu Anda pasti datang. Soal rekonstruksi kemarin, ya?" Anton duduk tanpa basa-basi. "Saya ingin penjelasan. Dua sosok di CCTV itu siapa? Jangan bilang belum tahu, karena saya yakin polisi punya cara untuk melacak identitas mereka." Suryawan terdiam. Tangannya memainkan ballpoint, mengetuk meja. "Kami sedang menelusuri. Ada kemungkinan mereka warga sekitar yang kebetulan lewat." Anton menggeleng, suaranya meninggi. "Jangan remehkan saya, Pak Suryawan. Itu bukan orang lewat. Gerak-gerik mereka jelas mencurigakan. Kalau memang hanya warga, kenapa tidak langsung dipanggil? Kenapa publik tidak diberitahu sejak awal?" Suasana ruangan mendadak tegang. Suryawan akhirnya meletakkan ballpoint, menatap Anton lurus-lurus. "Pak Anton, Anda harus tahu, kasus ini sensitif. Ada tekanan dari atasan, ada desakan dari publik, dan kami harus hati-hati. Kadang ada hal yang tidak bisa langsung diumumkan." Anton membalas tatapan itu tanpa berkedip. "Saya tidak peduli tekanan. Keluarga almarhum berhak tahu kebenaran, meski pahit sekalipun. Kalau polisi menutup-nutupi, saya sendiri yang akan membongkarnya." Suryawan menarik napas berat, lalu berkata pelan, "Baiklah, saya beritahu sedikit. Salah satu dari sosok itu kemungkinan besar bukan orang asing. Dia, seseorang yang cukup dekat dengan lingkungan keluarga almarhum. Tapi sampai identitas pasti terungkap, saya tidak bisa menyebutkan nama." Anton terperanjat. Urat lehernya menegang. Kata-kata itu bagai kilat menyambar kepalanya. Dekat dengan keluarga, siapa? Gumamnya, hampir tidak percaya. Namun Suryawan menutup mulut rapat-rapat setelah itu, enggan memberi detail lebih lanjut. Malamnya, Anton kembali merenung di meja kerjanya. Kata-kata Suryawan terus terngiang, seseorang yang cukup dekat dengan keluarga almarhum. Ia menatap foto keluarga Brigadir Esko yang disimpan oleh ibunya, foto Esko, Rizka, dan anak kecil mereka, berdiri dengan senyum bahagia. Lalu pandangannya beralih ke foto yang lain, Esko bersama Deka, adiknya, yang sejak awal menunjukkan kebencian pada Rizka. Anton menggenggam pelipis, keningnya berkerut. Kalau benar salah satu dari mereka dekat dengan keluarga, apakah mungkin Deka? Atau seseorang yang bahkan lebih dekat, tapi belum terlihat? Ia teringat tatapan mata Deka yang penuh emosi, seolah menyimpan sesuatu. Tapi ia juga tahu, kecurigaan tidak boleh sembarangan tanpa bukti. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal masuk. Anton mengangkat dengan suara waspada. "Pak Anton?" Suara di seberang terdengar serak, berbisik. "Kalau Anda benar ingin tahu siapa dua sosok itu, temui saya di Pasar Lama, besok subuh. Jangan bawa siapapun." Anton terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Siapa Anda?" tanyanya cepat. Namun panggilan terputus sebelum ia mendapat jawaban. Ia menatap layar ponsel yang kini gelap, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, permainan baru saja berubah. Ada seseorang di luar sana yang tahu kebenaran, dan mungkin ia salah satu dari dua sosok misterius itu. Besok subuh akan jadi langkah penting. Malam itu Anton hampir tidak tidur. Ia duduk termenung, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya orang yang akan ia temui? Apakah saksi? Atau justru jebakan? Satu hal yang pasti, semakin dalam ia menggali, semakin besar taruhannya. Dan ia harus siap menghadapi kenyataan bahwa orang dekat keluarga bisa jadi bagian dari misteri kematian Brigadir Esko. Subuh itu, langit Lombok masih gelap, hanya samar diterangi cahaya bulan yang meredup. Udara dingin menusuk tulang, embun menempel di dedaunan,
dan suara ayam jantan baru saja mulai terdengar di kejauhan. Lalu Anton Haryawan berjalan sendirian menuju Pasar Lama, sebuah tempat yang sudah jarang dipakai sejak dibangunnya pasar modern beberapa kilometer dari sana. Pasar Lama itu kini tampak sunyi, bangunan reot dengan cat mengelupas, kios-kios kosong ditinggalkan pemiliknya. Hanya ada beberapa lampu jalan yang remang, menyorot bayangan tembok yang rapuh. Suasana menyeramkan, seakan tempat itu memang dipilih untuk menyembunyikan sesuatu. Anton melangkah pelan, menatap sekitar dengan kewaspadaan penuh. Tangannya menggenggam erat ponselnya, jaga-jaga bila perlu merekam atau menghubungi seseorang. Disinilah janji itu, siapapun kamu, gumamnya. Dari kejauhan, terdengar suara langkah. Anton menoleh cepat, dadanya berdegup. Dari balik kios tua, muncul sosok pria berjaket lusuh, wajahnya sebagian tertutup masker hitam. Tubuhnya tegap, tapi gerakannya ragu-ragu, seolah tak ingin terlalu dekat. "Pak Anton," suara itu lirih, tapi cukup jelas. "Ya, saya Anton. Siapa Anda?" Pria itu menatap sekitar, memastikan tidak ada orang lain, lalu perlahan mendekat. Dari sorot matanya yang tajam, Anton tahu pria ini bukan sembarangan orang. "Saya, salah satu dari 2 orang yang ada di rekaman CCTV itu," ucapnya akhirnya. Anton menegang. Degup jantungnya semakin keras. "Kalau begitu, berarti Anda saksi mata malam itu?" Pria itu mengangguk, namun wajahnya gelisah. "Bukan hanya saksi. Saya tahu sesuatu yang bisa mengubah segalanya." Anton menahan napas. "Bicaralah. Saya tidak punya banyak waktu. Katakan apa yang sebenarnya terjadi." Pria itu menatap Anton lekat-lekat, lalu berkata dengan nada pelan tapi penuh tekanan. "Malam itu, saya bersama seorang teman. Kami memang berada di sekitar kebun singkong tempat Brigadir Esko ditemukan. Tapi kami bukan pelaku. Kami datang setelah mendengar keributan. Dan, kami melihat seseorang keluar dari lokasi sebelum polisi tiba." Anton langsung menyambar kata-katanya. "Seseorang? Siapa?" Pria itu ragu, tangannya bergetar. Saya tidak bisa langsung menyebutkan. Orang itu sangat dekat dengan keluarga almarhum. Kalau saya buka identitasnya sekarang, saya bisa kehilangan nyawa." Anton merasakan tenggorokannya kering. Kata-kata itu persis dengan apa yang Suryawan utarakan sebelumnya. Orang dekat keluarga. Ia maju setapak, menatap pria itu dengan sorot penuh desakan. "Dengar. Kalau Anda memang ingin kebenaran terungkap, jangan berhenti di sini. Siapapun yang Anda maksud, saya bisa lindungi Anda. Keluarga Brigadir Esko berhak tahu." Pria itu menggeleng cepat, ketakutan jelas di wajahnya. "Tidak semudah itu, Pak Anton. Ada banyak yang terlibat. Kalau saya buka sekarang, bukan hanya saya, keluarga saya pun bisa jadi korban. Saya hanya bisa memberi satu petunjuk." Anton terdiam, menunggu. Pria itu akhirnya mendekat sedikit, lalu berbisik. "Perhatikan orang yang paling keras menuduh Rizka. Semakin ia berteriak, semakin ia ingin menutupi jejaknya." Kata-kata itu membuat kepala Anton berdengung. Ingatannya langsung tertuju pada Deka, adik kandung Brigadir Esko. Dari awal, Deka selalu lantang menuduh Rizka sebagai pembunuh tunggal. Namun sebelum Anton sempat bertanya lebih lanjut, suara motor terdengar dari arah jalan. Lampu sorot menembus kegelapan, semakin mendekat. Pria itu panik. "Saya harus pergi. Ingat pesan saya, Pak Anton. Jangan percaya siapapun, bahkan orang terdekat keluarga itu." Dalam sekejap, pria itu lari ke arah gang sempit di belakang pasar, menghilang dalam kegelapan. Anton mengejarnya beberapa langkah, namun suara motor semakin dekat membuatnya berhenti. 2 motor masuk ke area pasar, dikendarai pria-pria berjaket hitam. Wajah mereka tertutup helm, gerakannya cepat dan terkoordinasi. Anton mundur perlahan, bersembunyi di balik tembok kios. Dari celah, ia melihat kedua pengendara berhenti, turun, lalu menyenteri sekitar. "Dia barusan di sini," salah satu berkata dengan suara kasar. "Cari. Jangan sampai lolos. Orang itu tahu terlalu banyak." Anton menahan napas, tubuhnya tegang. Kini ia yakin, pertemuan tadi bukan kebetulan. Saksi itu memang diburu,
dan ada kekuatan besar yang berusaha membungkamnya. Setelah mereka pergi, Anton keluar dari persembunyian. Dadanya naik turun cepat, pikirannya kacau. Ia mencoba menghubungi nomor yang tadi meneleponnya malam sebelumnya, tapi tidak aktif lagi. Hilang, atau sengaja dibungkam, gumamnya pelan. Namun yang jelas, ia sudah mendapat satu petunjuk berharga, orang yang paling keras menuduh Rizka. Anton tahu ini bisa jadi arah baru dalam penyelidikan. Tapi sekaligus, ini membuka jurang bahaya yang lebih dalam. Hari berganti siang. Anton menemui keluarga lagi, kali ini dengan hati-hati mengamati sikap mereka. Saat tiba di rumah duka, ia mendapati Deka sedang berbicara keras dengan beberapa warga. Sudah jelas kakak ipar saya pelakunya. Jangan mau dibodohi dengan omongan polisi atau pengacara. Rizka memang tega membunuh kakak saya. Anton memperhatikan dari kejauhan. Kata-kata saksi misterius tadi terasa menggema di telinganya. Semakin keras Deka berteriak, semakin besar kecurigaan yang tumbuh di benaknya. Ketika Deka melihat Anton, ia mendekat dengan wajah penuh emosi. "Pak Anton, tolong jangan belok-belokkan kasus ini. Jangan cari-cari orang lain. Rizka harus dihukum mati." Anton menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajah itu. Ada sesuatu yang tidak biasa, di balik amarahnya, ada ketegangan tersembunyi, seolah Deka berusaha menutupi sesuatu. Dalam hati, Anton bergumam, "Apakah benar, kau salah satu sosok misterius itu, Deka?" Malam itu, Anton menulis laporan pribadi. Ia menuliskan semua yang ia dengar di pasar lama, termasuk kata-kata saksi misterius. Tangannya bergetar saat menulis nama Deka dengan tanda tanya besar. Namun ia juga tahu, tanpa bukti konkret, kecurigaan hanyalah kecurigaan. Ia harus mencari lebih banyak, meski taruhannya nyawa. Dan semakin ia mendekati kebenaran, semakin jelas baginya bahwa kasus kematian Brigadir Esko bukan sekadar pembunuhan rumah tangga. Ada jaringan lebih besar, ada kepentingan tersembunyi, dan ada orang-orang yang siap melakukan apa saja agar rahasia itu terkubur selamanya. Anton menutup buku catatannya, lalu menatap jendela. Hujan turun deras malam itu, mengetuk kaca seperti suara ribuan rahasia yang ingin terungkap. Dalam hati, ia berjanji, "Aku akan bongkar ini. Apapun risikonya." Hari-hari setelah pertemuan di pasar lama membuat lalu Anton Haryawan hidup dalam bayang-bayang waspada. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap panggilan telepon yang tak dikenal membuatnya curiga. Ia tahu, sejak malam itu, ia bukan lagi sekadar kuasa hukum sebuah keluarga korban, melainkan bagian dari permainan besar yang penuh bahaya. Satu hal yang terus mengganggu pikirannya adalah nama Deka. Kata-kata saksi misterius di pasar lama berputar di kepalanya tanpa henti, perhatikan orang yang paling keras menuduh Rizka. Dan Deka memang memenuhi ciri itu. Anton tahu ia harus bergerak hati-hati. Menuduh tanpa bukti sama saja bunuh diri. Maka ia mulai menyusun strategi, mencari jejak Deka, menggali informasi dari orang-orang yang mengenalnya, dan yang terpenting, menemukan hubungan antara Deka dengan malam kematian Brigadir Esko. Sore itu, Anton mendatangi salah satu teman dekat almarhum Esko, seorang tetangga bernama Hendra. Lelaki paruh baya itu dikenal bijak, dan sering menjadi tempat Esko berbagi cerita sebelum ia meninggal. Hendra menyambut Anton dengan wajah lelah. "Pak Anton, kasus ini sudah bikin kampung kami geger. Orang-orang jadi saling curiga. Ada yang bilang Rizka pelaku, ada yang bilang bukan. Semua bingung." Anton duduk tenang, lalu berkata, "Pak Hendra, saya hanya ingin tahu satu hal. Bagaimana hubungan Deka dengan almarhum Esko? Apakah mereka selalu akrab?" Hendra terdiam sesaat, lalu menatap Anton dengan sorot mata penuh arti. "Akrab? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi belakangan, ada sesuatu yang berubah. Saya pernah dengar mereka bertengkar hebat, hanya saja tidak banyak orang tahu." Alis Anton terangkat. "Bertengkar? Tentang apa?" Hendra menunduk, seolah ragu untuk bicara. Namun akhirnya ia menghela napas panjang. "Soal uang. Ada sejumlah besar yang hilang dari rekening Esko, dan kabarnya Deka yang meminjam. Tapi entah untuk apa. Esko marah besar, bahkan mengancam akan melaporkannya ke atasan." Degup jantung Anton semakin cepat. "Uang,
Motif klasik yang selalu berhubungan dengan tragedi. Apakah Anda tahu kemana uang itu pergi? Tanya Anton lebih dalam. Hendra menggeleng. Tidak ada yang tahu. Deka menutup rapat-rapat. Tapi saya lihat dia sering bertemu dengan orang-orang asing di kafe pinggir jalan. Wajah-wajah yang bukan dari kampung sini. Anton menatap kosong sejenak. Potongan-potongan puzzle mulai terbentuk di kepalanya. Malamnya, Anton memutuskan mengikuti langkah Deka secara diam-diam. Ia tahu risikonya besar, tapi hanya itu cara untuk mencari jawaban. Sekitar pukul 9 malam, ia melihat Deka keluar dari rumah dengan motor tuanya. Anton, yang sudah bersiap di mobil sewaan, langsung membuntuti dari kejauhan. Jalan yang dilalui sepi, hanya beberapa kendaraan lalu lalang. Deka akhirnya berhenti di sebuah kafe kecil yang tampak redup, di pinggir jalan raya. Lampu neon di depannya berkedip-kedip, separuh mati, memberi kesan muram. Dari mobilnya, Anton melihat Deka masuk ke dalam, lalu duduk di sudut. Tak lama kemudian, dua pria berbadan tegap datang dan bergabung dengannya. Anton menajamkan pandangan. Dari gestur tubuh, jelas mereka sedang berdiskusi serius. Deka beberapa kali menunjuk sesuatu di ponselnya, lalu salah satu pria itu menyerahkan amplop tebal. Anton menahan napas. Apa yang kau lakukan, Deka? Ia meraih ponsel dan diam-diam memotret dari kejauhan, meski kualitas gambar tidak terlalu jelas. Namun cukup sebagai catatan bahwa pertemuan itu nyata. Tak lama kemudian, Deka keluar dengan wajah gelisah, lalu bergegas pulang. Anton menunggu sampai ia menghilang sebelum memberanikan diri masuk ke kafe. Tapi begitu ia melangkah, kedua pria tadi sudah tidak ada. Hanya pelayan yang tersisa, sibuk membereskan meja. Anton mendekat. Permisi, tadi ada dua pria duduk di sini. Anda tahu siapa mereka? Pelayan itu ragu, lalu berbisik, saya tidak tahu nama, Pak. Tapi mereka sering datang. Orang luar, bukan orang sini. Katanya ada urusan bisnis dengan pemuda yang tadi. Anton menelan ludah. Ia semakin yakin bahwa Deka terlibat sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Anton kembali menemui penyidik AKP Suryawan. Ia menaruh beberapa foto hasil pengamatannya di atas meja. Saya tahu Anda menyembunyikan sesuatu, Pak Suryawan. Lihat ini. Deka bertemu orang-orang asing, menerima amplop mencurigakan. Apa polisi benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak mau tahu? Suryawan menatap foto-foto itu, wajahnya kaku. Beberapa detik kemudian ia berdiri, berjalan ke jendela, lalu berkata dengan nada berat. Pak Anton, apa yang Anda lakukan sangat berbahaya. Orang-orang yang bertemu dengan Deka itu bukan orang sembarangan. Ada jaringan yang terlibat. Kalau Anda terus menggali, saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Anton berdiri, suaranya keras. Keselamatan saya bukan masalah. Yang jadi masalah adalah keadilan untuk Brigadir Esko. Kalau memang Deka terlibat, jangan tutup mata. Saya akan bawa ini sampai tuntas. Suryawan menoleh dengan sorot mata penuh beban. Anda tidak mengerti. Kasus ini sudah melebar. Ada atasan, ada kepentingan, dan nama-nama besar yang bisa jatuh kalau semua terbongkar. Anton mengepalkan tangan. Ia semakin yakin bahwa ia sedang menghadapi bukan sekadar kasus keluarga, melainkan konspirasi yang lebih dalam. Di rumah duka malam itu, suasana kembali panas. Deka menuduh Rizka di depan keluarga besar, bahkan hampir menamparnya. Perempuan ini harus dihukum mati. Semua bukti sudah jelas, teriak Deka dengan wajah merah padam. Rizka menangis terseduh-seduh, berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bersalah. Namun suara Deka menenggelamkan semua. Anton berdiri di tengah, menatap Deka lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, ia berani berkata di hadapan keluarga. Cukup, Deka. Semakin keras kau berteriak, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mungkin sudah waktunya kita bicara tentang malam itu, apa sebenarnya yang kau lakukan di sekitar kebun singkong. Ruangan mendadak hening. Semua mata menatap Deka, termasuk ibunya yang tampak terkejut. Deka terdiam, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Apa maksudmu, Pak Anton? Suaranya bergetar. Anton tidak menjawab, hanya menatap tajam.
Diamnya lebih berbicara daripada ribuan kata. Malam itu, Anton tahu satu hal, rahasia yang selama ini disembunyikan sudah mulai retak. Dan retakan itu, cepat atau lambat, akan pecah menjadi kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Namun ia juga sadar, semakin dekat pada kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai. Karena bukan hanya Deka yang menyembunyikan sesuatu, ada kekuatan besar di balik layar yang akan melakukan apapun untuk membungkam mulut siapa saja yang berani membongkar. Malam itu, lalu Anton Haryawan tidak bisa tidur. Tatapan kosongnya menembus jendela kamar hotel sederhana yang ia sewa di pinggir kota. Suara jangkrik di luar terdengar bising, seolah ikut menyuarakan keresahan hatinya. Kata-kata AKP Suryawan terus menggema di telinganya, ada atasan, ada kepentingan, dan nama-nama besar yang bisa jatuh kalau semua terbongkar. Anton merasakan tubuhnya dingin. Ia bukan hanya sedang membela seorang perempuan yang dituduh membunuh suaminya. Ia sedang menginjak ranah berbahaya, sebuah rawa penuh lumpur yang bisa menenggelamkannya kapan saja. Namun tekadnya bulat. Jika ia mundur sekarang, Rizka akan terjebak selamanya. Keesokan paginya, Anton memutuskan untuk kembali ke TKP, kebun singkong tempat Brigadir Esko ditemukan tewas. Pagi masih berkabut ketika ia sampai. Polisi sudah tidak menjaga lagi, hanya garis kuning lusuh yang masih terikat di beberapa batang pohon. Anton melangkah perlahan, memperhatikan setiap detail. Ia membawa kamera kecil, senter, dan buku catatan. Di tanah becek dekat batang pohon singkong, ia melihat sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatian. Ada bercak merah kecoklatan yang samar, hampir tertutup tanah kering. Ia berjongkok, menyentuh perlahan dengan sarung tangan plastik. Darah, bisiknya. Namun yang membuatnya lebih terkejut adalah jejak sepatu di dekatnya. Ukurannya besar, berbeda dengan jejak polisi yang biasanya berpola rapi. Jejak ini tampak acak, seperti seseorang yang terburu-buru melangkah. Anton memotret dan mencatat. Lalu ia membandingkan jejak itu dengan foto lama yang ia ambil saat diam-diam mengamati Deka. Benar saja, pola sol sepatu yang dikenakan Deka sangat mirip. Jantung Anton berdegup kencang. Potongan puzzle semakin menyatu. Saat ia sedang meneliti lebih jauh, terdengar suara ranting patah di balik semak. Anton langsung menoleh. "Siapa di sana?" serunya. Tak ada jawaban, hanya bayangan cepat yang berlari menjauh. Anton mengejar, namun sosok itu menghilang di antara pepohonan. Yang tertinggal hanyalah secari kertas kecil yang jatuh di tanah. Anton mengambilnya. Di atas kertas itu, ada catatan singkat. "Berhenti menggali, atau kau yang akan jadi korban berikutnya." Tangan Anton gemetar. Ancaman itu nyata. Namun alih-alih mundur, api dalam dirinya semakin menyala. Sore harinya, Anton kembali menemui Rizka di ruang tahanan. Wajah perempuan itu pucat, mata sembab karena menangis. "Pak Anton," suaranya parau. "Saya tidak tahan lagi. Semua orang menuduh saya. Bahkan keluarga sendiri ingin saya mati. Apa saya masih punya harapan?" Anton menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. "Dengar baik-baik, Bu Rizka. Saya menemukan sesuatu. Jejak darah dan jejak sepatu yang tidak sesuai dengan milik Anda. Saya yakin itu milik orang lain, dan kemungkinan besar, ia menahan kata-katanya sebentar." "Deka." Rizka terdiam, air matanya menetes. "Jadi, benar dugaan saya. Dia yang membenci Esko. Dia yang selalu memprovokasi. Tapi kenapa dia begitu ingin menjatuhkan saya?" Anton menarik napas panjang. "Karena kalau Anda terbukti bersalah, semua orang akan berhenti menggali. Deka bebas dari kecurigaan." Rizka menutup wajah dengan kedua tangannya. "Ya Tuhan." Malam itu, Anton kembali ke hotel dengan kepala penuh pikiran. Ia menyusun rencana, bukti-bukti harus segera diamankan. Namun sebelum ia sempat menuliskan semuanya, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan hati-hati ia angkat. "Pak Anton," suara berat di seberang terdengar tegas. "Kalau Anda ingin tetap hidup, bakar semua catatan Anda. Lupakan kasus ini. Karena yang Anda hadapi bukan hanya Deka. Ada orang-orang yang jauh lebih berkuasa." "Siapa Anda?" bentak Anton. Namun sambungan langsung terputus. Anton menatap ponselnya lama.
Ia tahu satu hal, dirinya kini menjadi target. Beberapa hari kemudian, saat persidangan pendahuluan, Anton memberanikan diri menyampaikan temuan barunya di hadapan hakim. "Yang mulia," katanya lantang, "ada bukti fisik berupa jejak sepatu dan sisa darah di TKP yang tidak sesuai dengan milik terdakwa, Bribtu Rizka. Kami menduga kuat ada pihak lain yang terlibat. Bahkan kemungkinan besar, pihak yang selama ini paling vokal menuduh terdakwa adalah pelaku sesungguhnya." Ruangan sidang mendadak riuh. Semua mata menoleh ke arah Deka, yang duduk di kursi pengunjung. Wajahnya memucat, lalu berubah merah padam. "Fitnah," teriaknya. "Itu fitnah keji. Jangan coba-coba menjatuhkan saya." Namun tatapan hakim tajam. "Saudara Deka, Anda akan dipanggil sebagai saksi tambahan. Persidangan berikutnya akan memeriksa kebenaran ini." Anton melihat Deka menatapnya penuh kebencian, seolah ingin membunuhnya di tempat. Dan di saat itu, Anton tahu, ia sudah berhasil membuka retakan yang tak mungkin lagi ditutup. Namun ia juga sadar, langkah selanjutnya akan lebih berbahaya. Karena semakin dekat dengan kebenaran, semakin kuat pula bayangan gelap yang mengintainya. Dan di balik semua itu, ada seseorang yang jauh lebih besar daripada Deka, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Hari persidangan berikutnya berlangsung dengan pengamanan ketat. Puluhan polisi berjaga di halaman Pengadilan Negeri Mataram, karena publik semakin heboh. Media massa menunggu di luar, kamera televisi berjejer, semua ingin merekam perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir Esko. Di dalam ruang sidang, suasana mencekam. Hakim memasuki ruangan dengan palu di tangan. Terdakwa, Bribtu Rizka, duduk dengan wajah lesu, namun matanya masih menyimpan sisa keberanian. Di sampingnya, Anton bersiap dengan map tebal berisi dokumen dan foto-foto yang ia kumpulkan. Ketika hakim memanggil nama saksi berikutnya, semua mata tertuju ke pintu. Deka melangkah masuk dengan wajah tegang. Ia mengenakan kemeja putih, tetapi keringat dingin tampak membasahi pelipisnya. Hakim menatap tajam. "Saudara saksi, ingat bahwa keterangan yang Anda berikan di bawah sumpah akan menentukan nasib seseorang. Katakan yang sebenarnya." Deka menelan ludah. Ia mulai memberikan kesaksian, masih dengan nada emosional. Ia menyebut bahwa Rizka berselisih dengan Esko, bahwa rumah tangga mereka retak, dan bahwa ia yakin Rizka tega menghabisi kakaknya. Namun Anton segera berdiri. "Yang mulia, saya ingin menunjukkan bukti tambahan." Ia membuka map, mengeluarkan foto jejak sepatu dan bercak darah dari TKP. Lalu ia bandingkan dengan foto sepatu yang dikenakan Deka beberapa waktu lalu. "Jejak ini," kata Anton lantang, "memiliki pola yang identik dengan sepatu milik saksi. Bahkan, bercak darah di lokasi ditemukan persis di jalur yang sama dengan arah keluarnya dua sosok misterius dari TKP. Saya yakin, salah satunya adalah Deka sendiri." Ruangan sidang bergemuruh. Beberapa orang bersuara kaget, wartawan sibuk mencatat, kamera berkedip-kedip. Hakim mengetuk palu. "Tenang." Pengadilan meminta saksi menjawab. "Saudara Deka, apakah Anda berada di lokasi kejadian pada malam itu?" Deka terdiam. Wajahnya memucat. Bibirnya bergetar, namun ia berusaha menahan diri. Saya tidak ada di sana. Itu bukan jejak saya. Semua ini rekayasa." Anton melangkah mendekat, suaranya tajam menusuk. "Kalau begitu, jelaskan, siapa orang yang bersamamu malam itu? Karena rekaman CCTV jelas menunjukkan dua sosok, dan salah satunya berjalan dengan langkah pincang. Sama persis dengan gaya jalanmu, Deka, ketika kaki kirimu terkilir sebulan lalu." Ruangan kembali gaduh. Deka terdiam lama, hingga hakim mengulang pertanyaan dengan suara tegas. Akhirnya, dengan suara lirih penuh tekanan, Deka berkata, Saya memang ada di sana malam itu. Tapi saya bukan pembunuhnya." Sontak, semua orang bersuara kaget. Hakim mengetuk palu lagi. "Jelaskan lebih lanjut." Deka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Saya datang karena saya dipanggil seseorang. Saya hanya ikut, saya tidak tahu kalau kakak saya akan dibunuh." Anton mendekat. "Siapa yang memanggilmu?" Deka menggertakkan giginya, wajahnya penuh dilema.
Saya tidak bisa bilang, kalau saya sebut namanya, bukan hanya saya yang mati, tapi juga keluarga kita semua. Tangisan pecah dari bibir Ibu Brigadir Esko yang duduk di bangku pengunjung. Rizka pun menangis, tubuhnya bergetar mendengar pengakuan itu. Hakim dengan nada keras menegaskan, saksi wajib menyebutkan nama. Deka terdiam lama, lalu akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik, seorang perwira, pangkat tinggi, orang yang sangat dekat dengan kakak saya dulu. Anton menajamkan telinga, dadanya berdebar kencang. Siapa? Katakan namanya. Deka menutup mata, lalu mengucapkan sebuah nama. Ruangan sidang langsung gempar. Nama itu adalah Kompol Dharma Lesmana, atasan langsung Brigadir Esko di Kesatuan. Anton terpaku, seluruh tubuhnya merinding. Nama itu bukan sekadar seorang perwira. Ia tahu reputasi Dharma Lesmana, sosok berwibawa, dihormati, dan punya pengaruh besar. Selama ini, Dharma selalu tampil mendukung penyelidikan, seolah ingin menuntaskan kasus dengan cepat. Namun kini, bayangan besar di balik layar mulai jelas. Deka menunduk, menangis. Saya hanya ikut malam itu karena dia yang suruh. Dia bilang ada urusan penting dengan kakak saya. Tapi saat sampai di kebun singkong, semuanya sudah terlambat. Saya lihat darah, saya lihat kakak saya jatuh, dan Dharma menyuruh saya diam. Dia bilang kalau saya buka mulut, keluarga akan hancur. Hakim langsung mencatat, sementara jaksa terkejut, buru-buru berbisik ke timnya. Anton merasakan campuran lega dan ngeri. Lega karena akhirnya ada titik terang, ngeri karena lawannya bukan lagi sekadar adik korban, tapi seorang perwira tinggi polisi yang punya kuasa besar untuk menutup mulut siapapun. Usai sidang, suasana semakin panas. Wartawan mengepung Anton, menanyakan komentar. Namun sebelum ia sempat menjawab, seorang pria misterius menyelipkan secarik kertas ke tangannya. Anton membukanya setelah sampai di mobil. Tulisan itu singkat, "Hati-hati, nama itu hanya permukaan. Ada yang lebih besar di atasnya." Anton menelan ludah. Jadi bukan hanya Kompol Dharma, masih ada tokoh lain, lebih besar, yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Dan ia tahu, babak akhir sudah semakin dekat. Langit Lombok malam itu pekat, seolah ikut menyimpan rahasia kelam yang belum selesai. Jalanan menuju rumah Anton terasa sepi, hanya suara mesin mobil dan detak jantungnya yang semakin cepat. Kertas kecil dengan pesan misterius masih tergenggam erat di tangannya. Nama itu hanya permukaan. Ada yang lebih besar di atasnya. Anton tahu, perjalanan ini belum berakhir. Kompol Dharma Lesmana mungkin terlibat, tapi bukan dia otak utama. Ada sosok lain, seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi, cukup kuat untuk menggerakkan pion-pion di bawahnya. Keesokan harinya, Anton menerima panggilan rahasia. Suara berat yang pernah mengancamnya kini terdengar lebih tenang. Kalau kau ingin tahu kebenaran, datang ke dermaga tua malam ini. Bawa semua bukti yang kau punya. Jangan bawa polisi, kalau tidak, nyawamu taruhannya. Anton menimbang risiko itu. Bisa jadi jebakan, tapi ia tahu inilah satu-satunya kesempatan. Ia menyiapkan dokumen, foto-foto, dan catatan, lalu berangkat sendirian. Dermaga tua itu gelap, hanya diterangi lampu redup. Ombak memecah pelan di tiang kayu yang lapuk. Dari kejauhan, seorang pria berdiri, siluet tubuhnya besar, tegap. Saat Anton mendekat, wajah itu perlahan terlihat jelas. Kompol Dharma Lesmana. "Pak Anton," suara Dharma berat, tenang namun penuh ancaman. "Kau sudah terlalu jauh. Kalau kau berhenti sekarang, aku bisa pastikan kau tetap hidup tenang. Tapi kalau terus maju, kau bukan hanya melawan aku, kau melawan seluruh sistem." Anton menatapnya tanpa gentar. "Sistem apa yang kau maksud? Sistem yang membiarkan seorang brigadir dibunuh tanpa keadilan? Kau pikir aku akan mundur setelah sejam ini?" Dharma mendengus. "Kau memang keras kepala. Ya, aku ada di kebun itu malam itu. Aku dan Deka. Tapi aku bukan otak sebenarnya. Aku hanya menjalankan perintah." Anton merasakan bulu kuduknya berdiri. "Lalu siapa?" Dharma menatap laut gelap di depannya, lalu perlahan berbisik, "Seorang jenderal, orang yang kalian anggap pahlawan.
Esko tahu sesuatu yang bisa menjatuhkan dia. Dan untuk melindungi namanya, Esko harus dibungkam. Anton terperanjat. Jenderal, nama itu lebih berat dari apapun yang ia duga. Jika benar, berarti seluruh kasus ini bukan sekadar persoalan rumah tangga atau kecemburuan, melainkan konspirasi besar dengan taruhannya jabatan, kehormatan, dan kekuasaan. Sebelum Anton sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Peluru menghantam kayu dermaga, pecahannya berhamburan. Dharma langsung menunduk, wajahnya panik. Mereka sudah tahu aku bicara padamu. Cepat pergi, Anton. Simpan buktimu, jangan biarkan mereka menang. Anton ditarik paksa untuk lari, tapi tiba-tiba suara tembakan lain terdengar. Dharma terhuyung, darah mengalir dari dadanya. Ia jatuh ke lantai kayu dengan napas tersengal. Dengan sisa tenaga, ia mencengkeram lengan Anton. Cari, catatan di laci meja kerjaku. Semua ada di sana. Nama, bukti, jangan biarkan hilang. Matanya menutup. Tubuhnya terkulai. Anton membeku. Dharma, perwira yang selama ini dianggap dalang, kini tewas di hadapannya. Dan dari ucapannya, jelas, ada tangan yang lebih kuat mengendalikan semuanya. Hari-hari berikutnya berubah kacau. Berita kematian Dharma tersebar, disebut bunuh diri karena tekanan kasus. Namun Anton tahu, itu bukan bunuh diri, itu eksekusi, untuk membungkam mulutnya. Dengan hati-hati, Anton mencari catatan yang dimaksud. Di rumah Dharma, tersembunyi dalam laci terkunci, ia menemukan map coklat tebal. Isinya mengejutkan, laporan transaksi, daftar nama, serta foto-foto rahasia yang membuktikan adanya jaringan korupsi besar di tubuh kepolisian, melibatkan seorang jenderal bintang 2. Brigadir Esko, rupanya, mengetahui hal itu. Ia berencana membongkar kecurangan besar tersebut, tapi keburu dibungkam. Anton terdiam lama, tangannya bergetar memegang bukti itu. Jadi, inilah alasan Esko dibunuh. Semua hanya karena dia tahu terlalu banyak. Di pengadilan, Anton dengan keberanian penuh menyerahkan bukti tersebut kepada majelis hakim. Ia tahu, konsekuensinya besar. Nama seorang jenderal muncul di persidangan, dan gemuruh publik tidak bisa dibendung lagi. Hakim memandang serius. Jaksa pucat, terdesak oleh fakta. Media langsung menyiarkan kabar itu. Rizka menangis haru, memandang Anton dengan mata penuh terima kasih. Beban berat di pundaknya perlahan terangkat. Namun Anton tahu, ini bukan akhir. Ia sadar, dengan membuka nama besar itu, ia telah memicu badai yang lebih dahsyat. Di luar pengadilan, wartawan berebut mewawancarai Anton. Salah seorang bertanya lantang, "Pak Anton, bukankah Anda takut melawan nama besar seorang jenderal? Hidup Anda bisa terancam." Anton menatap kamera, wajahnya tegas, suaranya lantang. "Saya lebih takut pada kebenaran yang dikubur hidup-hidup daripada ancaman apapun. Brigadir Esko pantas mendapatkan keadilan, dan rakyat berhak tahu siapa dalang sebenarnya. Jika saya harus jatuh demi itu, biarlah. Tapi kebenaran tidak boleh hilang." Kata-kata itu menggema, menembus layar televisi, masuk ke hati publik yang menyaksikan. Malamnya, Anton duduk sendiri di kamar. Lampu temaram, angin berhembus dari jendela. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi di hatinya ada ketenangan, ia telah menepati janji pada keluarga Brigadir Esko. Meski ancaman masih mengintai, meski bayangan besar masih berusaha menutup kebenaran, setidaknya satu hal telah jelas. Esko tidak mati sia-sia.